membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8 dan tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pangan nasional. Lanjutkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Selenggarakan cek kesehatan gratis. Tiap warga negara harus 1 tahun sekali dicek kesehatannya tanpa dipungut bayaran. Berantas penyakit TBC dalam 5 tahun dan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dana desa, menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan. Kemudian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini untuk menghilangkan stunting. Ini untuk menghilangkan anak-anak kita tidak tumbuh dengan baik. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan penerimaan negara. Yang terakhir, menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. Saudara-saudara sekalian, ini masa depan kalian semua. Anda semuanya harus bekerja keras, belajar dengan keras, supaya nanti Anda menjadi warga negara yang mampu, warga negara yang bekerja dengan produktif, warga negara yang menghasilkan kekayaan bagi Republik Indonesia. Dan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di Malang telah merintis fondasi-fondasi yang luar biasa. Saya malah ingin belajar dari sini untuk melihat apa yang sudah dikerjakan. Kalau perlu kita tiru di tempat-tempat kita. Karena saya sebagai Menteri Pertahanan, saya juga Menteri Pertahanan ini juga punya universitas, namanya Universitas Pertahanan. Tapi kita mahasiswanya tidak 37.000. Mahasiswa kita baru berapa ya? 3.000 kali. 3.000 ya. Baru 3.000. Jadi saudara-saudara sekalian, tadi saya kasih gambaran sedikit. Sekarang saya mau memberi suatu strategi. Bagaimana mencapai itu? Jangan hanya pinter pidato, jangan hanya pinter omong. Ini yang penting, karena ini adalah lembaga cendekiawan. Di sini banyak profesor, di sini banyak PhD, S3.
seorang doktor, seorang PhD itu orang yang paling pinter di sebuah negara. Karena nggak ada lagi S4 atau S5, ya kan? S1, S2, S3, doktor. Doktor itu kalau di tentara sama dengan jenderal. Kalau udah doktor, apalagi udah guru besar, udah profesor, seumur hidup akan dipanggil profesor. Ya. Walaupun sudah nggak ngajar lagi, tetap dipanggil profesor. Prof, sama dengan jenderal. Saya udah pensiun, tetap aja dipanggil jenderal sampai sekarang. Ya, profesor itu dipanggil prof. Tapi kadang-kadang ada yang salah. Profnya bukan profesor, tapi provokator. Tapi tidak di UMM. Sekarang apa strateginya? Sekarang saya cerita strategi ya. Penting. Bagaimana nanti mencapai itu? Bagaimana kita menuju cita-cita kita? Sebentar lagi kita mencapai 2045. Kita proklamasi 1945, sebentar lagi mencapai 2045. Yang kita sebut Indonesia Emas. Sekarang sedikit aja kita tetap berpegang kepada landasan kita. Tujuan nasional kita apa? Sesuai dengan proklamasi kita, undang-undang tujuan nasional kita jelas, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ingat, ini nilai-nilainya. Kemudian apa target kita 2045? 2045 sekarang kita punya produksi domestik bruto, artinya seluruh hasil kita satu tahun nilainya adalah tahun ini sudah 1,4 triliun dolar. 1,4 triliun dolar, 1.400 miliar dolar. Tahun ini 1,4, tahun 22 masih 1,3. Tapi nanti 2045 target kita adalah 9,8 triliun. 9,8 triliun. Naiknya itu berapa itu? 7 kali. 7 kali. Naiknya 700% lebih dalam kurun waktu 20 tahun. 2024 sampai 2045. Ranking kita sekarang 16 besar di dunia. Kita bisa mencapai 5 besar di dunia. Bayangkan enggak? Kita nanti akan di atas Inggris, di atas Belanda yang dulu jajah kita. Kita nanti akan lebih besar dari Belanda. Nanti penghasilan kita sekarang tahun ini adalah 4.580 dolar per kapita satu tahun. Kita menuju 30.000 dolar. Nanti tantangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas, tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan fondasi kita sekarang sudah kuat, dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin
oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya, malas menghormati orang tuanya sendiri, malas menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga malas tepuk tangan. Kita malas memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ini keberhasilan. PDB kita naik, neraca perdagangan kita tambah baik, cadangan devisa kita membaik. Ini adalah landasan. Kita bangun gedung harus pakai landasan. Tidak mungkin kita tinggal landas kalau landasannya tidak kuat. Saudara-saudara, fondasi solid tadi, produsen nikel nomor 1, produsen sawit, kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit, nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih, lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Ekonomi makro terjaga. Pertumbuhan kita salah satu tertinggi di dunia sekarang, dan saya yakin akan bisa lebih tinggi lagi. Inflasi kita sekarang rendah. Kita harus hati-hati. Kita harus jaga ini.
Hutang pemerintah kita juga termasuk salah satu yang rendah di dunia sekarang. Kita sekarang hanya 38% dari produksi kita. Negara-negara lain jauh lebih banyak hutang daripada kita. Saya lanjut, saya persingkat. Bagaimana, masih kuat dengar pidato saya? Benar? Perlu saya minum kopi lagi? Tapi saya bisa baca kalian. Jadi kalian semangat, tapi saya coba mempersingkat. Nanti lebih supaya ada kesempatan Anda itu bisa bertanya kepada saya. Bagaimana cara kita mencapai Indonesia Emas? Cara kita mencapai Indonesia Emas, kita melaksanakan ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Pertama, tentunya ekonomi kita harus ada landasan religius dan mewujudkan persatuan nasional. Kalau ekonomi neoliberal hanya menguntungkan keuntungan, persetan. Yang penting saya untung. Kamu menderita, kamu melarat, urusan kamu. Saya untung. Kita tidak bisa begitu. Kita seluruh rakyat Indonesia harus ikut menikmati keuntungan dari ekonomi kita. Ekonomi kita harus junjung tinggi kemanusiaan. Kalau ekonomi neolib, tidak ada urusan kemanusiaan. Sekali lagi, yang penting untung. Bahkan dalam sistem neolib kapitalisme itu mereka mengatakan apa? Greed is good. Keserakahan adalah baik. Serakah itu baik. Kita tidak bisa. Itu bertentangan dengan budaya kita. Kita tidak bisa mengizinkan keserakahan. Kalau saya hanya mikirin keuntungan, saya tebang aja pohon semua di tanah saya. Persetan anak cucu kita. Atau kita bikin pabrik, kita buang aja limbahnya ke sungai. Mati semua yang mandi di sungai. 3. Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. 4. Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Dan 5. Ekonomi yang berkeadilan sosial. Ekonomi Pancasila mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Ini yang kita sebut jalan tengah. Saudara-saudara, bahkan tokoh-tokoh barat pun sudah mengakui bahwa ekonomi neolib tidak bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat. Mereka sendiri mengakui. Saudara-saudara sekalian, saya sebut apa yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo adalah penerapan daripada ekonomi Pancasila. Jokowinomics, berpihak kepada rakyat kecil, membantu rakyat yang susah. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa. Dan sekarang ini saya sampaikan strategi kita yang saya sebut strategi transformasi bangsa. Kita harus melaksanakan 17 program prioritas. 17 yang disebut oleh rektor. Banyak kemiringan dengan tadi yang sudah dilaksanakan program profesional, profesor penggerak pembangunan. Yang pertama, swasembada pangan. Harus swasembada pangan. Tidak bisa kita tergantung bangsa lain.
kemudian juga swasembada air, swasembada energi, pemberantasan kemiskinan. Kita harus berani memberantas kemiskinan. Kita harus berani untuk menghilangkan kemiskinan, dan kita bisa menghilangkan kemiskinan. Yang penting adalah kehendak. Kita harus menghilangkan korupsi. Kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Kita harus perkuat pertahanan negara. Bangsa yang lemah, kekayaannya akan selalu dicuri. Kita harus berantas narkoba. Kita harus lanjutkan pemerataan ekonomi, UMKM, dan pembangunan ibu kota negara. Kita harus sempurnakan penerimaan keuangan negara. Kita harus menjamin tersedia pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, tidak melalui terlalu banyak perantara, langsung dari pabrik langsung ke petani. Kita harus melanjutkan hilirisasi, industrialisasi. Kita harus menjamin rumah murah untuk masyarakat miskin, masyarakat desa, dan rakyat yang membutuhkan. Kita harus kuatkan pendidikan, sains dan teknologi, reformasi politik, hukum dan birokrasi, menjamin lingkungan hidup, melestarikan seni budaya kita sendiri, dan tingkatkan prestasi olahraga kita. Kita ingin sepak bola Indonesia tim nasional masuk Piala Dunia, insya Allah. Kemudian 17 program, 8 program yang saya sebut program hasil cepat. Membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Cetak, tingkatkan lumbung-lumbung pangan desa, daerah, dan lumbung pangan nasional. Lanjutkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Selenggarakan cek kesehatan gratis. Tiap warga negara harus 1 tahun sekali dicek kesehatannya tanpa dipungut bayaran. Berantas penyakit TBC dalam 5 tahun, dan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dana desa, menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan. Kemudian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini untuk menghilangkan stunting. Ini untuk menghilangkan anak-anak kita tidak tumbuh dengan baik. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan penerimaan negara. Yang terakhir, menaikkan gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. Saudara-saudara sekalian, ini strategi kita, ini jalan kita ke depan. Saya kira terima kasih perhatian saudara-saudara, dan optimis, gembira, masa depan kalian hebat. Catatannya satu, ada catatan, ada syarat. Syaratnya adalah semua pemimpin Indonesia harus rukun, harus